Halo, selamat datang kembali di recording selanjutnya. Kali ini kita akan membahas tentang perkenalan dari sistem kardiovaskular. Oke, sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan komponen darah. Jadi sebelum kita membahas tentang sistem kardiovaskularnya, kita bahas dulu tentang darah. Oke, jadi darah itu berisi dari campuran beberapa komponen. Komponen utama yang membentuk darah adalah plasma. Jadi 55% dari darah kita itu dibentuk oleh plasma. Plasma sendiri terdiri dari mayoritas air dan ada beberapa ion, beberapa protein plasma, serta eh, senyawa-senyawa tertentu yang ditransfer oleh darah. Nah, ini adalah gambar dari darah yang telah dilakukan sentrifugasi. Jadi, ketika kita ngambil sampel darah, darah itu kan homogen, dia bercampur seperti ini. Semua komponen darah itu bercampur di darah. Kita bisa lakukan sentrifugasi, di mana sentrifugasi ini dimasukkan ke mesin yang berputar kencang. Jadi dia akan disentrifugasi, bentuknya seperti ini. Jadi kayak ditaruh di mesin, ini anggaplah darahnya kayak gini, dan mesinnya ini akan berputar sangat kencang. Jadi darahnya itu tertarik ke bagian sini, seakan-akan tertarik ke bagian belakangnya. Nah, bagian yang lebih berat akan tenggelam lebih cepat daripada bagian yang lebih ringan. Jadi bagian yang paling berat di darah adalah sel darah merah. Sel darah merah itu membentuk sekitar 45% dari seluruh darah, seperti di sini. Jadi sel darah merah itu membentuk mayoritas dari darah. Kenapa itu juga alasannya kenapa darah kita kelihatan merah. Sebagian kecil kurang dari 1% akan ada di sini. Kita bilang sebagai Buffy coat. Daerah ini adalah daerah yang berisi dengan sel trombosit atau platelet serta leukosit. Jadi cuma sebagian kecil doang. Nah, ini manusia normal harusnya memiliki sekitar 45% sel darah merah. Ini yang kita bilang sebagai hematokrit. Terkadang kalau kita ngecek darah ke dokter, biasanya akan diberikan namanya hematokrit. Biasanya hematokrit orang normal adalah sekitar 45%. Karena hematokrit ini artinya adalah komponen darah yang disusun dari sel darah merah. Orang yang terkena anemia akan memiliki hematokrit yang kurang dari 45%. Sedangkan orang yang memiliki penyakit bernama polisitemia atau kelebihan sel darah merah. Jadi kelebihan sel darah merah sendiri itu bukan sesuatu yang bagus. Ini akan memiliki hematokrit di atas 45%. Oke, sekarang sel darah merah adalah komponen utama yaitu membentuk 45%. Lalu kita ada sel darah putih. Sel darah putih ada banyak. Kita tidak akan membahasnya di uh, video kali ini. Terus ada platelet atau trombosit yang berguna untuk pembuatan darah. Oke, jadi uh, gimana sih tubuh kita membentuk semua darah yang ada yang ada di pembuluh darah? Jadi, darah itu awalnya berasal dari suatu sel punca atau stem cell. Sel punca itu bahasa Indonesia dari stem cell. Hematopoietik, yaitu sel punca yang bisa berdiferensiasi menjadi semua jenis sel darah yang ada di tubuh. Oke, pertama sel punca hematopoietik ini ditemukan di bone marrow atau sumsum tulang belakang. Sumsum tulang yang ada di bagian tulang belakang. Nah, di bagian sini, sel punca hematopoietik akan membelah menjadi dua jenis sel. Dia akan membentuk sel punca mieloid dan sel punca limfoid. Sel punca mieloid kemudian akan berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel. Beberapa akan membentuk megakariosit, di mana megakariosit ini akan membentuk platelet. Jadi sel megakariosit ini akan jadi membentuk bagian kecil-kecil, jadi kayak dipecah kecil-kecil bentuk platelet. Untuk prekursor granulosit ini akan membentuk sel darah putih dalam kategori granulosit. Jadi granulositnya ada banyak. Jadi dia ciri khasnya adalah sel darah putih yang punya granula atau kalau kita lihat di mikroskop dia akan ada bintik-bintik seperti ini. Kita bilang dengan granula. Jadi contohnya ini adalah eosinofil, salah satu jenisnya. Terus dia juga bisa bentuk prekursor dari sel darah merah, kita bilang yaitu eritrosit. Lalu dia juga bisa bentuk namanya monosit prekursor. Monosit prekursor ini bisa membentuk monosit atau makrofag.
Selanjutnya, untuk cabang limfoid ini akan membentuk sel darah putih jenis limfosit, yaitu ada limfosit B, limfosit T, dan lain-lainnya. Jadi sel limfosit B sama limfosit T ini sebenarnya masih banyak jenisnya ya. Jadi ada kan limfosit T itu beberapa contohnya ada T helper namanya sama T cytotoxic, tapi kita tidak bahas ini di video kali ini. Nanti kita bahas lagi di video tentang sistem imun. Oke, next kita membahas langsung tentang organ paling penting nih di sistem kardiovaskular yaitu jantung kita sendiri. Jantung, oke, secara ini kan apa ya gambarnya sedikit sulit dilihat. Kita bagi dulu secara sederhana. Jadi jantung tuh ya bentuknya seakan-akan kayak mangga. Ini kita bagi jadi 4 bagian. Bagian atas kita bilang sebagai atrium, bagian bawah kita bilang sebagai ventricle. Atau kita bilang juga di bahasa Indonesia bagian atas sebagai serambi dan bagian bawah sebagai bilik. Lalu bagian kiri dan kanan jantung ini sedikit berbeda. Jadi biasanya kita menggambar jantung adalah seperti bagaimana kita akan melihatnya. Jadi ini adalah sisi kiri kita, ini adalah sisi kiri kita, ini sisi kanan kita. Tapi karena kita melihat jantung di depan mata kita, ini akan kebalikan. Jadi jantung jantung ini kita lihat kebalikannya. Maka di sini adalah sisi kanan dan di sini adalah sisi kiri. Biasanya jantung digambarkan seperti ini. Jadi bagaimana kita akan melihat jantung ketika seandainya kita melihat jantung itu secara langsung dari depan mata kita, seperti itu. Jadi kalau mau membayangkan ini, coba aja kalian putar badan kalian ke belakang. Jadi kalian menghadap ke belakang, terus coba pikirkan di mana sisi kanan dan kiri kalian. Jadi kan kelihatan bedanya kenapa kita harus putar sisi kanan dan kiri. Jadi kita bisa bilang ini atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Jadi, aku yakin kebanyakan dari kalian juga sudah mengerti tentang konsep ini. Oke, sekarang kita bahas bagian-bagian jantung. Coba kita pecah apa sih yang ada bagian jantung. Jadi jantung ini juga termasuk salah satu organ yang cukup kompleks. Kita pecah satu-satu. Kita mulai dulu dari bagian atrium. Jadi apa sih yang ngebedain atrium dengan ventrikel? Jadi kan kalau aku gambar garis pemisah seperti ini garis yang memisahkan antara atrium dan ventrikel. Kita ada namanya katup. Jadi ada katup jantung. Katup jantung ini memisahkan bagian antara ventrikel sama atrium. Nah, katup ini kita punya nama khusus. Jadi, kita balik lagi di gambar mangga tadi. Jadi kita coba expand dari gambar sederhana ini menjadi struktur jantung secara sederhana. Oke, ingat tadi atrium atas, ventrikel kiri, ventrikel bawah. Oke, jadi di bagian ini ada pemisah antara atrium dan ventrikel. Kita bilangin sebagai katup. Jadi kita punya katup yang memisahkan antara ventrikel sama atrium. Kita bilang ini adalah katup AV atau atrioventricular. Katup ini itu ada dua. Katup ini nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Terus sekarang atrium itu adalah bagian jantung yang menerima darah. Jadi anggaplah ini pembuluh, ada pembuluh. Atrium gunanya adalah menerima darah, ya kan? Oke, pembuluh darah apa yang memasukkan darah ke jantung? Kita bilang namanya vena. Ini juga vena. Kita bisa lihat di sini ada vena. Jadi ini ada vena. Ini juga em, ada vena ini. Jadi ada 4 ini. Oke, vena apa yang memasukkan darah ke jantung ini? Untuk atrium sebelah kanan, untuk atrium kanan, kita punya namanya vena cava superior dan vena cava inferior. Jadi vena cava ini adalah vena yang membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Jadi kita punya dua ya, ada vena cava superior di bagian atas ini, dan kita punya juga vena cava inferior di bagian bawah. Vena cava, kenapa ada dua cabang? Karena vena cava superior membawa darah kotor dari seluruh tubuh, tubuh bagian atas maksudku, dari kepala dan bagian tangan dan lain-lain dari vena cava superior.
Sedangkan untuk bagian bawah, jadi misal dari perut, misal dari kaki, itu dibawa dari vena cava inferior. Selanjutnya, untuk atrium sebelah kiri itu akan ada vena pulmonalis. Di mana ada vena pulmonalis ini ada empat cabang, dua dari kanan dan dua dari kiri. Jadi dua cava, sorry, vena pulmonaris kiri dan dua vena pulmonaris kanan. Jadi kalau kita gambar sini ada vena pulmonaris, ini ada vena pulmonaris, terus gini aja, dan ini ada vena cava. Oke, kita udah lihat apa yang memisahkan atrium dan ventricle. Kita juga udah lihat pembuluh darah apa yang ada. Jadi kita coba kita centang aja deh biar kelihatan ya kita udah bahas apa. Ini udah terus ini juga. Oke, oke kita pindah dari atrium. Sekarang kita kita bahas ventricle. Ventricle bagian sini, bagian bawah ini, terutama dipisahkan oleh suatu bagian ini. Jadi ventricle kanan sama kiri itu dipisahkan. Siapa yang memisahkan? Namanya adalah septum. Jadi septum memisahkan antara ventricle kanan dan kiri. Terus sekarang apa fungsi dari si itu ventricle? Ventricle kan gunanya adalah dia memompa darah keluar. Ventricle itu memompa darah keluar. Makanya kita kalau kita lihat di sini otot dari atrium itu tidak setebal otot dari ventricle. Otot ventricle sekarang gini. Ini kan vena cava inferior sama vena cava superior datang dari ke atrium kanan. Dia terus mau dipompa keluar kan. Nah, darah kotor itu mau dikemanain? Darah kotor pasti maunya ke paru-paru. Maka ini kita bilang juga dengan sebagai arteri pulmonalis. Jadi bisa kita lihat di sini, arteri pulmonalis dia bercabang jadi dua di sini. Jadi arteri pulmonalis di sini adalah dia membawa darah kotor ke paru-paru. Ups, ya itu. Terus selanjutnya, gimana kalau dari ventricle kiri? Ventricle kiri akan membawa darah ke namanya aorta. Jadi pembuluh arteri gede, aorta. Aorta sendiri kita ada punya tiga cabang yang kita tidak penting kita bahas sekarang. Seperti itu. Lalu setelah dia ada tiga cabang ini, aorta juga menurun ke bawah, dia menurun ke sini untuk membentuk untuk ke tubuh bagian bawah. Seperti itu. Oke, jadi kita udah bahas tentang bagian jantung. Sebenarnya awalnya sih kelihatan kompleks, tapi setelah kita bahas, sebenarnya kita bisa sederhanakan jantung seperti ini. Oh ya, satu lagi kelupaan. Jadi antara ventricle dan pembuluh arteri ini kita punya satu katup di sini. Katup ini kita kenal juga dengan nama sesuai dengan nama arterinya. Jadi misal katup yang antara ini ventricle kanan dan arteri pulmonaris kita bilang sebagai katup pulmonalis. Sedangkan ini kita bilang dengan kata katup aortik. Jadi sesuai dengan namanya seperti itu. Kita udah bahas semua. Oke, oh ya, satu hal lagi. Jadi kalau tadi katup yang memisahkan antara arteri dan sorry, maksudku atrium dan ventricle itu namanya atrioventricular. Nah, kedua katup ini, katup yang memisahkan antara arteri dan ventricle, kita bilang namanya adalah katup semilunar. Jadi, katup ada dua, semilunar, semilunar dan atrioventricular. Katup semilunar ini diberi nama sesuai dengan nama arterinya, yaitu arteri aortik dan arteri pulmonalis. Terus, untuk atrioventricular, kita namain dia sesuai dengan jumlah katupnya. Jadi di sini kita sebenarnya nggak kelihatan, kita akan lihat di slide selanjutnya. Kita ada namanya katup bicuspidalis
bikuspidalis dan katup trikuspidalis. Oke, di sini kita bisa lihat lebih jelas bentuk dari itu, bentuk dari katup atrioventricular, jadi AV, atrioventricular dan katup dari katup semilunar. Oke, di sini kita bisa lihat katup sebelah kanan, katup atrioventricular sebelah kanan itu ada tiga bagian. Karena dia ada tiga bagian, kita bilang juga dengan nama tricuspidalis. Atau kadang orang juga disingkat aja katup tricuspid. Sama ini kita bilang juga dengan nama lainnya bicuspid. Seperti itu. Katup dari aortik dan katup dari ini semilunar ini hanya punya tiga katup. Dua-duanya punya tiga katup. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang katup, aku mau bahas sesuatu lagi yaitu otot jantung. Jadi otot jantung ini spesial karena otot jantung cuma ditemuin di jantung, ya sesuai dengan namanya. Jadi otot jantung kita bilang juga dengan nama miokardium. Ini berbeda dengan otot rangka dan otot polos. Strukturnya ada kita lihat di atas. Nah, salah satu bagian yang bikin otot jantung ini unik adalah keberadaan yang namanya intercalated disc atau discus intercalaris. Nah, di sini di discus intercalaris ini ada bagian, jadi ini antara dua sel. Jadi ada dua sel ini ada bagian yang terhubung. Kita ada penghubung pertama dari desmosom. Jadi desmosom ini adalah suatu adherence protein. Jadi dia menghubungkan antara dua sel. Dia protein yang menghubungkan dua sel. Lalu kita juga punya namanya gap junction. Jadi gap junction ini sebenarnya mirip dengan kalau kalian tahu plasmodesmata pada tumbuhan, di mana dia menghubungkan dua sel, lalu dia berperan sebagai pori yang bisa meneruskan senyawa-senyawa tertentu, terutama senyawa yang larut air, lewat antar sel. Nah, di sini gap junction ini digunakan untuk bisa meneruskan potensial aksi yang terjadi di otot jantung. Oke, di sini katup jantung strukturnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari samping, kita ada namanya otot papilaris. Kenapa dibilang papilaris? Karena dia timbul seperti ini. Dan kita punya namanya chordae tendineae, di mana chordae tendineae ini semacam jaringan ikat yang menghubungkan otot papilaris dengan katup jantung. Cara kerja katup jantung ini berdasarkan dengan tekanan. Jadi katup jantung itu didesain sedemikian rupa sehingga dia hanya bisa membuka dari satu arah doang. Oke, contohnya adalah sebagai gini. Sebut saja sekarang kita mau alirkan darah dari arteri ke ventrikel. Seperti ini kan. Kita mau darah itu turun dari arteri ke ventrikel. Kita tidak mau darah itu ketika dia udah di ventrikel, dia balik lagi ke arteri. Kita tidak mau hal ini terjadi. Katup didesain agar mencegah darah tidak jalan ke arah yang salah. Oke, sebagai contoh sekarang kayak gini. Jadi sebut saja sekarang arteri kontraksi. Ketika arteri itu kontraksi, maka tekanan di bagian arteri, kita tuh simbolkan dengan P, pressure, meningkat. Tekanan meningkat, katup akan terbuka. Jadi ketika tekanan di atas ini meningkat, katup ini kebuka, darah akan turun. Ya kan? Oke, ini kerja normal. Terus, berarti kita bisa simpulkan katup ini bekerja berdasarkan tekanan. Kalau tekanannya lagi naik, katup akan terbuka. Ya, hal itu benar. Tapi gini, sekarang gimana kalau si ventricle kontraksi? Kalau ventricle kontraksi, bukannya harusnya gini ya. Kalau anggapannya ventricle kontraksi, tekanan di sini kan naik. Bukannya darah harusnya balik ke sini lagi kan? Jawabannya enggak. Jadi katup itu kan, inilah alasannya katup di desa satu arah. Jadi katup itu cuma bisa dari gradien tekanan tertentu. Maka karena katup itu satu arah, jadi darah nggak bisa lari lari kembali ke atrium, darah akan terus ke sini. Karena katup semilunar sekarang terbuka. Oke, sekarang kita bahas tentang siklus jantung secara singkat. Jadi siklus jantung sebenarnya kita secara sederhana aja, kita ada dua jenis.
siklus, kita bilang sistol dan diastol. Sistol itu ketika ada kontraksi, dan diastol ketika kita ada relaksasi. Di sini kita ada itu, ada grafik di sistol dan diastol. Jadi gampangannya ketika kita bilang apa? Atrial and ventricular diastol, artinya apa? Di sini atrium dan ventricle dua-duanya sedang ngalamin relaksasi. Sedangkan kalau kita bilang misal ada atrial systole dan ventricular diastole, maka di sini adalah terjadi atrium sedang mengalami kontraksi. Jadi dia meningkatkan tekanan di sini, katup kebuka dan darah turun. Sama hal ini juga terjadi di atrium sebelah kiri, darah turun. Terus dia misal ini apa nggak selanjutnya ada atrial diastole. Jadi atriumnya setelah dia kontraksi dia relaksasi. Dan ada ventricular diastole, systole. Ventricular systole ini terjadi dengan cara si ventricle kontraksi, jadi ventricle kontraksi di sini, tekanan di sini naik, katupnya kebuka, dia akan keluar, tapi katup di sini nggak bisa kebuka lagi karena tidak sesuai dengan arah geraknya, seperti itu. Nah, systole dan diastole ini kita bisa deteksi lewat tekanan darah. Pernah nggak sih kalian dites tekanan darahnya? Jadi kayak ada caranya gimana? Caranya kan kita ada semacam balon nih kita taruh di tangan, terus dipompa. Jadi kita baca bisa dilihat di pressure reading ini. Biasanya ini balon akan dipompa. Balon ini pertama akan dipompa supaya tekanan apa balon ini memberikan tekanan. Jadi tekanan ini akan membuat pembuluh darah di arteri di tangan itu sampai mengempis sampai darah itu tidak lewat sama sekali. Jadi balon pertama waktu dipompa pertama kali darah itu nggak bisa lewat. Jadi arteri ini sampai tertutup. Di fase ini. Jadi kita pompa dari awal. Terus balon ini kan setelah setelah tidak ada darah lagi lewat, balon ini kan dilepaskan udaranya kan. Nah, selama balon dilepaskan, dokter akan menaruh stetoskop di bagian pergelangan tangan di bagian sikus ini. Gunanya apa? Dokter akan berusaha mendengarkan denyut jantung. Jadi denyut jantung di sini tuh kita bisa dengar apa denyut jantung ini kita bisa dengar karena si tekanan darah. Seiring dia berkurang, ketika dokter pertama kali mendengarkan bunyi jantung di sini, ini kita bilang dengan namanya sistole. Jadi tekanan sistole ini tekanan yang terjadi ketika si ventricle kontraksi. Sedangkan diastole adalah tekanan ketika si diastole itu relaksasi. Nah, bunyi pertama yang kita dengar ketika pembuluh darah ini mulai terbuka, kita bilang sistole, lalu seiring kita turun, kita kurangi tekanannya, kita akan mendengarkan bunyi paling terakhir di sini. Bunyi paling terakhir inilah yang kita kenal dengan nama diastole. Namanya dias. Jadi ketika kalian diukur tekanan darahnya, sebenarnya dokter adalah berusaha mencari bunyi sistol dan bunyi diastol. Untuk sistol normal eh, orang orang dewasa itu adalah 120 mmHg, sedangkan diastol adalah 80 mmHg. Selanjutnya sekarang kita bahas tentang aktivitas elektrik jantung. Jadi otot jantung ini agak berbeda ya dengan otot biasa, di mana kalian bisa mengontrol misal angkat tangan kalian, angkat kaki kalian, itu kan kalian kontrol secara aktif dari neuron di otak. Beda dengan jantung, kalian nggak bisa tiba-tiba perintah jantung, ayo jantung berhenti sekarang, atau ayo jantung lebih kuat sekarang, apa kontraksinya lebih cepat gitu. Karena yang mengontrol aktivitas elektrikal jantung, jadi yang mengontrol kontraksi dari jantung itu berbeda. Oke, aku mau mengenalin pertama. Kita punya beberapa bagian di jantung. Ini beberapa bagian yang menghasilkan ritme listrik pada jantung. Pertama, kita kenal dengan ini. Ini terletak di mana? Ini adalah, jadi dia di atas, berarti ini arteri. Terus dia ada di sebelah kiri, berarti ini adalah arteri kanan. Ingat, kita balik kiri dan kanan. Jadi di arteri kanan, kita punya apa? Nodus SA. Atau kepanjangannya adalah sinoatrial. Nodus sinoatrial
ini akan meneruskan ke namanya nodus AV atau kita bilang namanya atrioventricular. Oke, kita terus atrioventricular ini bercabang kemudian dari dua, kita bilang sebagai nodus His. Lalu dari nodus His akan bercabang-cabang, kita bilang sebagai berkas Purkinje. Oke, jadi ini adalah yang kita bilang sebagai komponen utamanya. Kita punya dua nodus dan ada namanya berkas Purkinje. Jadi nodus yang menentukan ritme jantung adalah nodus SA seperti ini. Bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerja dari sistem elektrikal jantung ini bisa dianalogikan sebagai ini, kereta. Jadi ini kita kenal juga namanya pacemaker ya, by the way. Pacemaker. Kenapa dibilang pacemaker? Karena dia ya menentukan pace atau ritme dari jantung. Nah, nodus SA di sini ini bekerja sebagai bagian paling ujung dari kereta. Jadi bagian paling ujung dari kereta itu bagian yang fungsinya sebagai apa? Sebagai apa ya? Yang menarik kereta itu kan. Jadi SA ini akan menarik seluruh kereta. SA ternyata punya kecepatan. Jadi kecepatannya 70, sebutlah 70 miles per hours. Tapi sebenarnya maksudnya di sini adalah ritme jantung normal kita adalah 70 denyut per detik ya. Sorry, per menit. Kalau 70 denyut per detik banyak banget. Nah, di sini Nurus SA itu karena paling cepat. Jadi dia tuh ada ritme setiap ritmenya adalah 70 denyut per menit, sedangkan AV 50, Purkinje 30. Karena SA ini paling cepat, jadi SA itu mengontrol semua. Dia mengontrol AV dan mengontrol Purkinje. Kayak gitu. Tapi seandainya SA ini rusak, maka AV akan memimpin. Di mana AV adalah punya ritme 70, 50. Sedangkan ketika AV ini rusak, Purkinje bisa memimpin seperti itu. Nah, bisa juga ada terjadi kayak gini. Seandainya Purkinje-nya nggak normal, Purkinje-nya ternyata tiba-tiba 140, sedangkan SA dan AV 50, ini tuh bikin aktivitas jantung nggak normal. Jadi ini juga bukan kondisi yang bagus. Dia bakal take over SA dan AV dan bikin jantungnya punya ritme yang nggak normal. Oke, jadi kalau kita ngelihat ini elektrokardiogram atau aktivitas listrik dari jantung, akan muncul grafik seperti ini dengan tulisan PQRST. Jadi dia akan ada seperti ini, awalnya datar, terus ada naik, kita bilang P, terus datar dulu sebentar, turun dikit naik ke atas, terus turun lagi, naik lagi. Kita bilang QRS karena dia satu kompleks, kadang kita bilang juga nih QRS kompleks. Jadi kita anggap satu aja QRS kompleks daripada banyak-banyak. Terus kita punya apa? T. Berbalik, nanti kita ulang lagi dari awal. Oke, jadi apa sih yang terjadi pada setiap bagian elektrokardiogram ini? Kita mulai dulu dari P. Pada P, ingat tadi kita punya nodus SA, di mana nodus SA ini berfungsi sebagai pacemaker utama, karena dia yang menentukan ritme utama. Jadi, pertama kita mulai dari nodus SA, di mana dia menghasilkan signal potensial aksi. Potensial aksi ini akan menyebar ke seluruh bagian atrium. Oh ya, aku lupa jelasin tadi. Di bagian ini, di bagian yang memisahkan antara atrium dan ventricle, kita punya ini daerah namanya electrically non-conductive fibrous tissue. Jadi ada jaringan fibroid yang menghalangi aktivitas potensial aksi untuk tembus dari atrium ke ventricle. Oke, jadi ketika si nodus SA ini pertama kali munculin signal, kita akan baca ini sebagai P. Jadi ini pertama kali nodus SA munculin signal. Apa yang terjadi pada P adalah ini. Jadi dia menyebabkan kontraksi dari atrium. Jadi kita bilang sistol atrium karena terjadi kontraksi. Lalu kalau kita perhatiin antara P dan Q ada ini kita bilang intervalnya.
interval PQ, apa yang terjadi pada interval PQ? Kita bisa lihat pada interval PQ ini tidak terjadi aktivitas listrik. Jadi di bagian interval PQ ini, atrium itu kan kontraksi, terus atriumnya berhenti kontraksi. Nah, dia akan berhenti sebentar. Jadi sinodus AV ini nggak langsung meneruskan signal, nggak. Jadi di sini begitu apa? Sorry. Jadi di bagian ini PQ ini di mana ya bagusnya? Di bagian sini. Ini sekarang atriumnya lagi kontraksi ya. Atrium lagi kontraksi nih. Terus sinodus AV itu nerima signal dari SA. Karena dia nerima signal dari SA, AV ini dia nggak langsung respons. Jadi dia tuh kayak nunggu beberapa milisecond. Jadi dia nunggu beberapa milisecond doang. Fungsinya apa? Dia memastikan ada agar darah itu benar-benar turun semua dari atrium ke ventricle. Seperti itu. Nah, setelah nodus AV itu udah memastikan darah itu semua turun, maka si nodus AV akan meneruskan signal ke berkas His. Jadi ini di berkas His, lalu dia bercabang ke seluruh bagian ventricle. Lewat siapa? Lewat berkas Purkinje. Jadi QRS ini kita tandai dengan aktivitas dari nodus AV dan yang paling utama adalah sistol dari ventricle. Lah diastol dari atrium gimana? Sekarang kan atrium udah selesai kontraksi. Berarti atrium diastol dong sekarang. Iya benar. Jadi sekarang diastol dari atrium itu sekarang. Jadi atrium diastol sini. Kita nggak bisa pisahin sih karena si atrium diastol kayak satu kompleks dengan QRS semua ini tercampur. Terus kita ada interval ini kan. Sama setiap kali ada interval, ini mau memastikan bahwa semua darah itu benar-benar keluar dari bagian tertentu. Jadi kalau misal di interval antara QRS dan T, berarti ini kita mau memastikan bahwa semua darah dari ventricle turun ke atrium. Sorry, maksudnya turun ke artery. Terakhir ada T. Apa ini signal T? Signal T ini munculnya dari berkas His. Jadi signal T ini muncul dari berkas His di mana ini itu terjadi diastol dari si ventricle. Jadi ventricle diastol sama atrium gimana? Atrium masih di diastol. Kayak gitu. Jadi kalau aku ringkas, kita punya P. P ini adalah sistol atrium. Sistol atrium antara P ke QRS ini pastikan darah turun dari atrium ke ventricle. Terus di QRS, ngapain? QRS ini adalah sistol dari ventricle, tapi juga digabung dengan diastol dari atrium. Lalu kita punya jarak dari QRS ke T. Ini adalah sama, pastikan darah turun, pastikan darah turun dari ventricle ke arteri. Berarti terakhir kita punya apa? T. Di mana T ini terjadi relaksasi dari, sorry, ya sama aja sih relaksasi, tapi lebih bagus diastol. Diastol dari siapa? Dari atrium dan ventricle. Jadi diastol itu terjadi dua-duanya relaksasi atau diastol. Oke, jadi sebenarnya kalau ini adalah versi sederhana dari elektrokardiogram. Jadi kalau misal seandainya kita ngebaca elektrokardiogram langsung dari rumah sakit, itu nggak segampang ini. Ini tuh versi yang disederhanakan aja. Dan versi yang menurutku penting untuk OSN. Oke, selanjutnya kita masuk ke peredaran darah. Jadi peredaran darah ada dua jenis di hewan. Kita punya peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Jadi hewan pertama hewan paling istilahnya paling primitif sih, tapi kayak maksudnya
ini konsep di biosistematika sih, tapi kayak kita nggak bisa bilang bahwa kayak hewan tuh lebih primitif atau lebih modern. Itu mungkin topik untuk selanjutnya lagi. Tapi kayak hewan paling sederhana. Jadi hewan paling sederhana yang punya peredaran darah tertutup itu adalah cacing, cacing tanah atau pada kelas Annelida. Annelida itu kelas apa film ya? Film ya sih. Oke. Jadi Annelida ini itu yang pertama punya peredaran darah tertutup. Ya, Annelida ini harusnya film deh, bukan kelas. Film ya. Maaf kalau salah. Oke. Terus kalau peredaran darah terbuka ini dimiliki beberapa hewan. Jadi contohnya paling terkenal dari di serangga, Arthropoda itu dia punya peredaran darah terbuka. Oke, bedanya di mana? Pada peredaran darah yang terbuka, jadi ada cairan kita bilang dengan hemolimfa. Hemolimfa. Di mana cairan ini tuh bebas, dia tuh kayak tersebar di seluruh tubuhnya. Jadi cairan ini di seluruh tubuh ini, di seluruh tubuh di si serangga. Terus jantung ini gunanya adalah dia menyerap hemolimfa. Jadi dia menyerap hemolimfa, terus dia alirkan lewat pembuluh, terus dia sebarin lagi. Jadi kayak ini nanti bakal balik lagi ke sini. Dia bentuk siklus kayak gini aja. Jadi kayak arteri atau venanya itu nggak saling ketemu gitu. Arteri sama venanya, apa pembuluh darahnya itu kayak langsung kebuka aja, langsung kebuka ke seluruh tubuh. Jadi terus jantungnya di mana? Jantung pada serangga itu ada di bagian belakang. Jadi jantung itu banyak banget di belakang kayak gini. Terus jantungnya itu punya pori-pori. Jadi kayak jantungnya itu berlubang. Jadi kenapa? Jadi kayak cairan tuh datang masuk ke jantung. Dari jantung dipompa ke bagian depan, terus dia bakal balik lagi buat itu, dipompa lagi sama jantung. Nah, sekarang kalau misal pembuluh darah tertutup, contohnya di cacing, cacing sendiri punya 5 jantung di bagian anterior. Jadi bagian depan sini dia punya 5 jantung, jantung ini itu memompa darah searah. Jadi misal nih, ini adalah vena, ini arteri. Jadi vena akan datang ke jantung, terus dia dipompa ke arteri, ke seluruh tubuh cacing, terus dia bakal balik lagi. Gitu. Jadi ini bedanya antara arteri apa pembuluh darah terbuka sama tertutup. Di hewan sendiri kita nggak akan bahas terlalu detail, tapi hewan punya beberapa jenis sistem peredaran darah. Contohnya pada ikan, ikan punya sistem peredaran darah yang jantungnya adalah 2 ruang. Jadi kita biasanya pisahkan hewan itu berdasarkan ruang jantung. Ikan punya 2 ruang, jadi dia cuma punya satu atrium dan satu ventricle. Di sini jantung terletak pada vena. Sedikit fun fact aja, jantung itu sebenarnya cuma pembuluh darah yang kayak berotot gitu. Jadi asal mula jantung tuh sebenarnya dulu kayak ada pembuluh darahnya tuh kayak berotot, dia jadi ada penimbulan otot gitu. Terus kayak ototnya kan mampu kontraksi, kayak otot tuh kayak ngebantu darah supaya lewat gitu di pembuluh darah. Nah di sini ikan tuh punya 2 bagian berotot yaitu ventricle sama atrium. Udah gitu aja. Jadi pembuluh darahnya simple aja, dia ada di vena. Terus dari ventrikelnya akan ke ingsan ke seluruh tubuh. Di seluruh tubuh ini eh, lewat a- seluruh tubuh ini akan terjadi pertukaran gas, baru dia balik lagi ke vena, balik ke jantung. Oke, gampang. Terus kita punya amfibi yang punya 3 ruang. Di mana di sini? Jadi kita punya 2 atrium, ada atrium kanan sama kiri. Tapi uniknya bagian ventrikel ini tidak ada septum. Jadi kan kalau kita ada septum ya. Jadi ini kalau di manusia ini ada septum yang memisahkan antara eh, ventrikel kiri dan kanan. Tapi kalau misal di amfibi itu nggak terjadi. Jadi darah di sini tuh menyatu. Darah di bagian ventrikel ini menyatu lalu akan dialirkan bersama. Oke, alasannya kenapa kok amfibi bisa bertahan dengan 3 jantung 3 ruang? Bukannya kalau gini nggak efektif ya? Kenapa? Kan kalau dia 3 ruang nyampur dong, darah yang kotor sama darah bersih nyampur nyampur terus itu. Bukannya ini nggak efektif? Iya, memang nggak efektif, tapi amfibi kan bisa bernafas dari kulit, ya kan? Jadi karena dia bisa bernafas lewat kulitnya, ini nggak masalah.
Ini jadi kayak oksigen tuh akan ada suplai oksigen yang konstan. Terus kita punya reptil. Reptil kita bisa bilang dengan empat ruang, tapi tak sempurna. Kebanyakan reptil masih memiliki kayak semacam lubang di tengah. Ada yang punya lubang, jadi kayak ini kita bilang lubang. Ada lubang yang di tengah jantung. Jadi kayak ada sedikit percampuran darah, tapi overall dia udah mirip banget dengan jantung kita. Jadi kayak ada atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri, ventrikel kanan, dari ventrikel kanan kita ada pembuluh darah eh, arteri pulmonalis ke paru-paru, balik lewat vena pulmonalis, terus turun atrium kiri, ventrikel kiri ke seluruh tubuh lewat aorta, lalu dari aorta ke seluruh tubuh, balik lagi lewat vena cava inferior, vena cava superior, balik ke atrium kanan. Cuma di sini ya itu ada semacam pembuluh darah di mana pembuluh darah ini yang kayak semacam campuran dari yang isinya darah campuran dari atrium dan ventrikel gitu. Oke, sekarang kita ada di mamalia dan burung di mana kita punya empat ruang sempurna. Di sini kita punya pembuluh darah yang kita bilang sebagai pembuluh darah kecil dan besar. Maksudnya gimana? Pembuluh darah kecil adalah ketika nih kita dari atrium kiri ke ventrikel kiri, sorry maksudku dari atrium kanan ke ventrikel kanan, lalu kita ke paru-paru baru balik. Ini kita bilang juga dengan peredaran darah kecil, jadi peredaran darah kecil di sini. Lalu kita dari atrium kanan ke ventrikel kiri, atrium kiri ke ventrikel kiri ke seluruh tubuh kita bilang juga dengan nama peredaran darah besar. Aku yakin yang nonton di sini kebanyakan juga udah paham ini apa, kebanyakan udah belajar ini di SMP. Tapi aku kasih overview aja secara cepat daripada habisin waktu di sini. Oke, kita mulai perjalanan kita dari atrium kanan. Di atrium kanan dipompa ke ventrikel kanan, dari ventrikel kanan bercabang dua, arteri pulmonalis kiri dan kanan ke paru-paru dan akan kembali lagi ke arteri maksudku atrium kiri lewat vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis turun ke ventrikel, ventrikel ke aorta, aorta akan ke seluruh tubuh, jadi ada seluruh tubuh bagian atas, tadi ada tiga cabang, terus dia ada tubuh bagian bawah, dari tubuh bagian bawah ini akan balik lewat apa? Vena cava. Vena cava ada dua, ada vena cava superior dari atas dan vena cava inferior dari bawah, kembali lagi kemana? Atrium kiri. Sorry, maksud atrium kanan. Oke, dari tadi kita coba bahasin tentang jantung doang. Gimana dengan pembuluh darah? Oke, jadi kita punya banyak tiga jenis pembuluh darah. Tiga jenis pembuluh darah ini ada atrium, arteri. Ya ampun dari tadi kebalik terus arteri. Lalu kita punya vena sama pembuluh di tengah yaitu kapiler. Jadi arteri sendiri itu komponennya berbeda dengan vena. Sifatnya pun berbeda dengan vena. Terus cabang dari arteri dan vena ini juga ada kapiler di mana yang punya sifat khusus. Oke, pertama kita lihat dulu arteri. Arteri itu bercabang menjadi arteriola, terus arteriola nanti bercabang lagi jadi kapiler, kapiler akan bentuk vena. Kita bahas tentang sifatnya dulu ya. Sifatnya kalau dari arteri sendiri dia tuh sifatnya lebih tebal, dia tebal. Jadi kenapa tebal? Karena tekanan darah di arteri itu kan sangat tinggi ya. Terus dia elastik dan punya kecenderungan bahwa dia tuh punya radius besar. Arteriola ini simpelnya adalah cabang dari arteri, ya sama aja cabang dari arteri. Terus kita punya kapiler. Kapiler ini unik, kenapa? Karena kapiler tidak punya lapisan-lapisan luar. Jadi kalau arteri, dia ada lapisan connective tissue dulu, jadi ada lapisan jaringan ikat, terus kita ada elastin fiber, baru ada otot polos. Elastin lagi, baru endothelium.
Jadi endotelium ini adalah jaringan epitel. Arteriol masih memiliki connective tissue, dia juga masih punya smooth muscle, tapi dia nggak punya elastin. Untuk kapiler, kapiler tuh seakan-akan arteri tapi nggak ada bagian luarnya ini. Jadi kapiler tuh cuma endotelium. Kenapa harus seperti ini? Karena kapilernya kan situs tempat pertukaran gas. Jadi dia mau difusi itu supaya cepat terjadi. Gimana caranya supaya difusi cepat terjadi? Ya harusnya tipis, setipis mungkin. Jadi dia cuma ada endotelium doang. Kita balik ke vena. Vena juga punya connective tissue yang melindungi. Dia juga punya soft muscle dan punya endotelium bagian dalam. Tapi satu hal yang unik tentang vena adalah endotelium membentuk satu katup. Jadi vena punya katup. Apakah arteri punya katup? Punya. Arteri punya katup, tapi cuma satu, yaitu ada di jantung. Karena kenapa? Kan tadi aorta kita punya katup aortik ya, satu doang. Terus kita punya arteri pulmoner juga punya arteri pulmoner kan juga punya satu katup pulmonalis. Ini adalah satu hal penting juga tentang kapiler. Jadi kita bisa mengatur tentang kayak gimana darah itu tersebar gitu. Kalau misal kita mau darah itu lebih ke otot atau misal darah itu lebih ke pembuluh darah. Jadi contoh kayak misal waktu kita lagi dalam kondisi fight or flight, jadi yaitu aktivitas dari sistem simpatis, kita mau darah itu ke otot daripada ke pembuluh darah yang ada di perut. Jadi caranya gimana? Kita bisa atur lewat ini precapillary sphincters, di mana ini adalah sebenarnya sphincter ini adalah cincin dari otot polos. Otot polos ini bisa kontraksi sesuai dengan signal. Nah, ketika dia kontraksi, dia akan menutup pembuluh kapiler. Jadi darah nggak lewat. Sedangkan kalau dia relaksasi akan membiarkan darah lewat. Seperti itu. Ini kan keunikan dari vena, di mana vena punya katup. Jadi katup ini gini, coba deh kayak kalian bayangin vena yang ada di bagian kaki kalian. Kan kalau di kaki kalian, vena itu harus naik ke seluruh tubuh kalian biar bisa ke jantung. Jadi vena-vena yang ada di sini itu kan kayak kerja keras banget gak sih? Dia harus naik ke atas gitu melawan gravitasi angkut darah. Kayak gimana caranya em, vena itu memastikan darah itu nggak turun? Kayak seandainya aja kita vena itu nggak punya katup. Bayangin vena di kaki kalian tuh nggak punya katup. Apa yang terjadi? Ya darah kan tekanannya kan kecil. Vena tuh punya tekanan kecil banget. Makin ke atas makin kecil. Apalagi ada gaya gravitasi. Nah, terus kalau misal udah di atas banget, dia kayak udah maksimal, darah apa? Darah kan turun, ya kan? Kalau darah turun, ya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah darah akan menumpuk di bagian kaki kalian dan tidak bisa naik ke atas. Jadi katup itu memastikan hal ini tidak terjadi. Caranya gimana? Caranya adalah gini, dengan katup, ingat ya katup itu cara kerjanya dia cuma membuka satu arah. Jadi ketika ada tekanan di sini, dia akan naik, tapi begitu dia nggak mau ke atas, darah akan turun. Nah, darah turun di sini, katup kan membuka searah, jadi katup ini nggak akan membiarkan darah balik, jadi darah sindong. Darahnya nggak bisa balik ke bagian belakang. Jadi kayak apa ya, semacam safe progress gitu lah. Jadi darahnya di sini. Nah, ketika di bagian tengah ini tekanan naik lagi, baru dia naik pelan-pelan. Dia jatuh lagi, dia naik lagi. Seperti itu. Nah, salah satu yang paling utama yang membantu pergerakan dari darah di vena adalah gerakan dari otot, kontraksi dari otot rangka. Ini juga alasannya kenapa kalau dibilang kalau olahraga itu membantu peredaran darah tubuh, karena ketika kita menggunakan otot, kontraksi dari otot itu mendorong darah pada vena. Jadi banyaklah olahraga supaya peredaran darah lancar. Oke, kita nggak lupain juga, kita juga punya namanya sistem limfatik. Jadi sistem limfatik ini salah satu pembuluh yang kadang kita ignore dan kadang kita nggak bicarain, sering dilupain, tapi sebenarnya penting banget. Jadi pembuluh limfatik ini punya beberapa fungsi. Fungsi utamanya adalah dia mengembalikan darah yang apa cairan-cairan bukan cairan plasma darah yang tidak diserap kembali. Oke, jadi faktanya adalah seperti ini. Kita memompa sekitar 7.200 liter darah per hari.
20 liter diantaranya itu di apa akan keluar, plasma darah kita akan keluar. Tapi ternyata yang ditarik kembali ke pembuluh darah itu cuma 17 liter. Lah, terus 3 liternya kemana? Kalau misalnya kita nggak ada sistem limfatik, 3 liternya ini akan menumpuk di tubuh kita terus. Dia akan menumpuk, 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 menumpuk terus sampai kita akhirnya bengkak, tubuh kita bengkak. Jadi, apa fungsi sistem limfatik? Jadi, sistem limfatik gunanya adalah dia tarik 3 liter ini dan dia akan kembalikan ke vena. Ya, jadi sistem limfatik adalah fungsi utamanya adalah jadi cairan yang keluar dari kapiler itu akan ditarik kembali, dia akan tarik kembali dan kembalikan ke vena. Itu fungsi utamanya. Jadi kalau kita gambarin dia lebih kayak gini. Jadi pokoknya darah dari kapiler yang keluar ini dia akan serap kembali dan dia akan kembalikin ke vena. Di mana spesifiknya di vena mana dia balikin? Apakah di seluruh vena di seluruh tubuh? Jawabannya enggak. Mereka cuma kembalikan ke dua jenis vena, yaitu kita punya internal apa ini yaitu internal jugular vein atau vena jugular internal. Vena jugular internal di bagian sebelah kiri, ini bagian kiri, ini bagian kanan ya. Di sebelah kiri, ini mengangkut seluruh cairan yang dari seluruh tubuh seperti ini. Seluruh tubuh ini. Sedangkan bagian tubuh sebelah kanan, jadi sebelah kanan, tangan kanan, muka sebelah kanan, dan lain-lain, itu ternyata dikembalikan lewat pembuluh limfatik ke vena jugular sebelah kanan. Jadi di vena jugular ini dia balikinnya lebih spesifik lagi di namanya subclavian vein di sini. Subclavian vein. Oke, selain itu, dia juga punya fungsi tambahan. Kalau kalian pernah belajar tentang sistem imun, kalian akan familiar bahwa ternyata sistem limfa ini juga berguna di sistem imun. Bergunanya di mana? Bergunanya adalah di struktur yang kita bilang dengan lymph node atau nodus limfa. Jadi cairan itu seiring diserap oleh nodus limfa, cairan ini juga akan dilewati dengan namanya lymph node. Di mana lymph node ini, kalau gampangnya sih kita bilang kayak apa ya? Kayak pos satpam gitu loh, kayak pos satpamnya milik tubuh. Kenapa? Karena di lymph node ini ada banyak banget sel darah putih, terutama sel darah putih siapa? Limfosit. Ada limfosit T sama limfosit B di sini. Kayak gitu. Jadi dia ini kayak semacam patrol. Jadi satpamnya di sinilah. Kalau ada yang macam-macam kayak virus, bakteri lah atau apapun lah senyawa-senyawa berbahaya, itu akan dideteksi di limfosit sini, di lymph node. Jadi lymph node sendiri ini gunanya untuk memastikan kandungan dari plasma darah supaya bebas dari kayak patogen gitu. Sekarang kita bahas lagi tentang masih bahas tentang pembuluh darah. Kita bahas vasokonstriksi dan vasodilatasi. Vasokonstriksi sesuai dengan namanya adalah ketika bagian otot polos di darah mengalami kontraksi dan menyebabkan pembuluh darah mengecil. Vasodilatasi itu ketika dia em, relaksasi dan pembuluh darah melebar. Faktornya banyak. Jadi ada faktor ketika myogenic activity itu ketika ototnya lagi tinggi aktivitas, oksigen naik dan lalala, banyak banyak faktor. Ini akan menyebabkan pembuluh darah sempit dan vasodilatasi akan menyebabkan pembuluh darah melebar. Simple aja. Oke, sekarang ini semacam tricky question. Apa sih efek dari vasokonstriksi dan relaksasi? Kalian mungkin mikir, oke, vasokonstriksi itu kan kontraksi, dia jadi kecil. Kita tahu bahwa ketika ada volume yang itu, volume mengecil, jadi anggapnya ini gas gitu loh. Gas itu kan punya tekanan gas loh, ya, tekanan gas. Jadi kalau volume aku nggak mau terlalu fisika juga, aku nggak mau kayak nggak bakal jelasin terlalu fisika banget. Tapi aku kira konsep ini penting. Jadi ketika volume kita kita kecilin, sorry ini harusnya volume kita kecilin, tetapi jumlah gas jumlah
gas atau jumlah zatnya sama, maka tekanan akan meningkat. Jadi di sini tekanan rendah, volume besar, tapi ketika volume di kita kecilin, maka tekanan akan besar, ya kan? Jadi mungkin kalian mikir, oke, dia vasokonstriksi, dia mengecilkan darah, bukannya harusnya tekanan darah itu meningkat? Jawabannya benar, to some extent benar, tapi kita perlu ingat hukum Bernoulli. Aku nggak bakal jelasin terlalu detail, tapi intinya gini, anggaplah ini pembuluh darah, sedangkan ini ada vasokonstriksi di sini, ya kan? Jadi pembuluh darah ini ada ngalamin vasokonstriksi di sini. Ini adalah pembuluh darah normal. Ya kalau normal kan darahnya lewat aja. Pada hukum Bernoulli, sekarang cobalah anggaplah ini bukan pembuluh darah, anggaplah ini pipa, pipa pada hukum Bernoulli. Harusnya yang terjadi apa? Di sini tekanan di sini tekanan di sini itu cenderung akan rendah. Di sini akan ada tekanan tinggi. Kenapa tekanan tinggi? Karena kan volumenya kecil kan. Dan di sini akan ada tekanan rendah. Di mana volume pada sebutlah ini P1, P2, P1 dan P2 akan memiliki eh, jumlah tekanan yang sama. Tapi perlu kita ingat, hukum Bernoulli ini terjadi pada suatu fluida ideal. Di mana fluida ideal itu kayak contohnya air lah ya. Air itu fluida ideal. Tapi darah kita bukan fluida ideal. Karena darah kita kental. Kalau nggak salah, salah satu sifat dari fluida ideal adalah dia nggak kental. Dia nggak viscous. Karena darah kita viscous atau kental, kita nggak bisa menggunakan hukum Bernoulli. Di sini yang terjadi yang sebenarnya terjadi pada darah apa? Oke, jadi kan darah kayak seperti ini. Ini tekanan di sini sama ya. Aku akan tulis P ketika tekanan darahnya sama. Nah, tekanan darah kalau dia jauh banget di sini, ya akan sama. Anggaplah ini jauh banget lah ya. Jauh banget dari situs ini. Tapi di sini, darah itu kan nggak bisa lewat ya. Kayak dia harus nyempil di sini. Dia bakal nyempil di sini. Maka karena dia susah lewatnya, di sini akan terjadi tekanan meningkat. Dan di sini tentu saja tekanan meningkat karena darah susah banget lewat. Tapi yang terjadi di sini apa? Tekanan dari sini itu akan disebarin ke daerah yang luas ya kan. Tekanan yang ini. Nah, ini yang terjadi apa? Karenanya ternyata menurun. Ini berbeda banget sama hukum Bernoulli, di mana hukum Bernoulli itu harusnya hukum Bernoulli bilang kalau oke, tekanan di sini sama aja dengan tekanan sini, tapi masalahnya darah kita bukan fluida ideal. Jadi ternyata yang terjadi tekanan darah setelah dia lewat itu berkurang, tekanan darahnya turun. Maka kalau ditanya efek dari vasokonstriksi itu apa? Kalau vasokonstriksinya itu lokal, jadi misal vasokonstriksinya cuma terjadi di satu daerah, kalian harus ngelihat vasokonstriksinya tuh yang kalian tanya itu apa, bagian darah yang mana. Kalau kalian tanya bagian darah yang ini, ya tentu aja dia ada peningkatan tekanan darah. Tapi kalau kalian tanya tekanan darah yang sebelah sini, tekanan darah yang aku highlight warna kuning ini, ternyata ada penurunan tekanan darah. Jadi kayak perhatiin aja sih ini. Tapi ini berbeda ya. Biasanya kalau ini perlu kita perhatiin, ketika dia vasokonstriksinya tuh terjadi lebih ke global. Jadi kayak hampir semua pembuluh darah itu vasokonstriksi. Jadi awalnya itu mungkin dari sini dia tapi vasokonstriksi semua. Jadi vasokonstriksinya tuh banyak banget. Ini secara umum biasanya kita bilang ya udah vasokonstriksi berarti meningkatkan tekanan darah. Udah selesai kalau kayak gini. Ini yang awalnya ini awal ya, apa yang bagian awal nih, yang tebal nih kondisi pembuluh arterinya awal, terus habis itu yang yang tipis nih pembuluh arteri setelah vasokonstriksi. Ini kita bisa bilang, oke, dia meningkat tekanan darahnya. Tapi kalau terjadi seperti ini, kayak terjadi eh, vasokonstriksi secara lokal, kita perlu perhatiin baik-baik yang dimaksud di mana. Kenapa aku jelasin ini? Karena ini bakal penting ketika kita bahas tentang glomerulus dan cara mengontrol GFR yang mungkin dibahas di video selanjutnya, di video nanti. Oke, terus gimana efek dari vasodilatasi? Vasodilatasi berarti ya kebalikannya, berarti dia ada pelebaran sementara kayak gini, terus gini ya. Yang terjadi adalah di sini tekanannya cenderung sama. Kayak kadang kan nggak ada obstruksi ini, nggak ada obstruksi jadi tekanannya sama. Tapi karena dia melebar di volume yang banyak, di sini adalah tekanan darah menurun. Namun
Di sini dia tuh cenderung balik, kayak balik normal gitu. Jadi agak-agak beda kondisi vasokonstriksi dan vasodilatasi. Ini kecenderungan yang terjadi ya. Ini kecenderungan vasodilatasinya cenderung tekanan di ujung sama ujung ini masih masih mirip. Beberapa bilang sih harusnya tekanan di sini juga apa agak naik, tapi kayak harusnya sih mirip-mirip aja karena di sini kurang ada obstruksi. Lalu kalau misal terjadi vasodilatasi yang lebih global, jadi contoh ini pembuluh darah awal, terus dia vasodilatasi kayak gini. Ini lebih ya ini kita bilang efek efek sampingnya lebih ke peningkatan dari tekanan sorry penurunan dari tekanan darah. Kenapa kok penurunan? Karena kan secara overall volumenya menurun kayak gitu. Mungkin ini satu konsep yang sedikit susah dipahami. Aku harap sih penjelasanku masuk akal karena akan penting lah untuk beberapa bab lainnya. Tapi overall kalau misal ditanya di soal, misal ditanya efek dari vasokonstriksi dan vasodilatasi, kebanyakan aku harapkan kalian gak usah overthinking, kalian mikir aja, oke, vasokonstriksi itu dia meningkatkan tekanan darah, sedangkan vasodilatasi turun nih. Jadi ini rule of thumb. Jadi apa ya? Most of the case ya cuma gini doang. Vasokonstriksi itu meningkatkan tekanan darah, vasodilatasi menurunkan tekanan darah. Tapi kalau misal ada kondisi seperti ini, ingat baik-baik bahwa yaitu pembuluh darah mana yang dimaksud. Kayak gitu. Oke, kita masih bicarain pembuluh darah sekarang. Ini adalah karakteristik pembuluh darah. Jadi flow rate atau kayak kecepatan dari darah jalan di seluruh tubuh, baik dari aorta, arteriol, kapilari, venula, dan vena cava itu sama aja. Tapi kan gini ya, ini arteri dia akan cabang-cabang. Jadi apa? Cabang-cabang jadi dari arteriola juga akan cabang-cabang terus jadi kapiler. Anggaplah ini kapiler gitu. Terus dia balik lagi jadi bergabung lagi jadi venula. Dari venula mereka gabung lagi jadi apa? Mereka gabung lagi jadi vena cava. Kan perhatiin di sini bahwa kayak percabangan ini kan meningkatkan apa? Surface area. Jadi surface area. Maka surface area atau cross sectional area di sini dari aorta tuh rendah banget tapi sering dia bercabang akan sangat tinggi memuncak dia memuncak di kapiler dan akan balik lagi ke vena. Seperti itu. Jadi kayak gambar sini. Oh ya, by the way, blood flow ini, sorry, maksudku blood flow ini adalah apa ya? Lebih ke banyaknya darah yang ditransport per menitnya. Kayak perhatiin di sini satuannya adalah liter per menit. Jadi kayak berapa banyak darah yang ditransport pada arteri setiap menitnya gitu. Tapi velocity atau kecepatan, ini yang kayak kecepatan yang kita maksud sesungguhnya. Di sini kayak maksudku kecepatan tuh kayak cuma liter apa kayak berapa banyak darah yang lewat per menitnya. Tapi kalau di sini velocity ini di sini kita kayak ngukur bener-bener ya kecepatan seperti kecepatan di fisika. Jadi di sini velocity ini milimeter per second, di mana dia ngukur jarak per waktu. Sedangkan kalau ini tuh lebih ke apa? Ke debit. Jadi dia adalah volume per waktu, sedangkan kalau ini adalah apa? Jarak per waktu. Terus sekarang kalau tekanan darah gimana? Tekanan darah pada left ventricle ini dia kan naik turun, karena kan ada sistol diastol. Tapi pada arteri kita ada systolic pressure di atas dan diastolic pressure di bawah. Ini kita bilang sebagai mean pressure atau tekanan rata-rata. Tekanan ini akan berkurang terus-menerus, jadi dia akan tuh berkurang terus-menerus sampai di vena.
dari Vera ini tekanan darahnya udah rendah banget. Oke, terakhir tentang pembuluh darah, kita akan bahas tentang hemoglobin dan ball shift. Jadi kan kita tahu eh, protein darah yaitu ada hemoglobin. Hemoglobin sendiri yang bikin darah kita warnanya merah. Kenapa kok hemoglobin itu warnanya merah? Ternyata pada hemoglobin kita ada ion besi yaitu Fe2+, di mana Fe2+ ini ion berwarna merah. Nah, hemoglobin sendiri kan itu bisa berdisosiasi. Jadi kayak misalnya O2 tambah hemoglobin jadi apa? HbO2, HbO2 bisa jadi apa? Balik lagi Hb plus O2. Jadi kayak ya dia disosiasi gitu loh. Dia bisa disosiasi. Jadi kayak bisa aja kita tulis ups mungkin kita tulis aja kayak gini di Hb plus O2 di HbO2. Tapi dia bisa balik lagi gitu. Sekarang pertanyaannya adalah kapan kita cenderung untuk menghasilkan HbO2 dan kapan kita cenderung untuk menghasilkan Hb plus O2. Jadi kapan kita asosiasikan O2 dengan hemoglobin dan kapan kita disosiasikan si oksigen ini dari hemoglobin. Perlu aku kasih tahu juga bahwa satu hemoglobin itu punya dua namanya beta chain dari globin, terus dia punya dua alpha chain dari globin, protein namanya globin. Lalu dia punya namanya hem, di mana hem ini di bagian tengahnya ada besi. Besinya ada empat, jadi kita punya empat hem, punya empat globin, yang masing-masing mampu mengangkut satu O2. Jadi kita mampu angkut empat O2, satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Kayak gitu. Jadi ada empat O2-nya. Pada hemoglobin, kalau kita bentuk namanya kurva disosiasi, aku mau jelasin lagi maksudnya kurva disosiasi ini apaan. Tapi anggaplah ini adalah kurva grafik kerja enzim. Ini misal ini substrat kerja enzim. Biasanya grafik dari kurva kerja enzim ini akan bentuk grafik seperti ini, di mana dia akan naik di awal, terus habis itu akan eh, mencapai namanya saturasi. Ya kenapa nggak ada saturasi? Karena kan enzim itu terbatas, jadi enzim itu ada apa? Ya, karena dia terbatas, dia nggak mungkin bisa kerja maksimal apa? Ada satu titik di mana ketika kita menambahkan substrat terus-menerus, jadi kayak di sini, di sini. Misal kita tambahin substrat 10, terus kita tambahin jadi apa 15 gitu lah ya. Dia akan kerja dari enzim itu nggak meningkat karena dia udah maksimal, itu saturasi kita bilang. Nah, enzim yang terdiri dari satu protein biasanya akan membentuk suatu kurva yang seperti ini. Jadi kurvanya cuma bentuk bengkok, terus di atasnya lurus. Tapi kita perhatiin bahwa hemoglobin adalah eh, suatu protein yang terdiri dari banyak protein. Jadi kayak banyak polipeptida gitu. Dia akan bentuk kurva seperti ini. Jelek banget ya gambarnya. Seperti ini. Seakan-akan mirip huruf S. Kita bilang ini sigmoid curve. Ini adalah ciri khas kurva yang terbentuk ketika ada banyak polipeptida kerjasama pada suatu enzim. Kita bilang juga ini apa ya, kurva kooperatif. Di mana pada awalnya kerja enzimnya itu lambat, tapi sering kita tambahin dia akan ada satu titik di mana kerja enzimnya itu sangat cepat gitu, tapi dia akan mencapai saturasi kayak gitu. Ini namanya sigmoid curve. Kita bisa lihat di sini tuh kayak huruf S, seakan-akan kayak huruf S gitu. Oke, ini kenapa kayak gini? Jadi ini maksudnya sigmoid curve di sini apa? Jadi pada hemoglobin, ketika ada satu oksigen menempel, jadi misal ini satu oksigen, jadi dia kayak akan mempercepat kerja dari hemoglobin. Satu oksigen nempel, dia akan memudahkan penempelan dari oksigen kedua, dan oksigen kedua akan memudahkan ketiga dan seterusnya kayak gitu. Itu maksudnya kerja dari sigmoid curve. Nah, sekarang mari kita bahas tentang kurva disosiasi oksigen atau yang kita kenal juga dengan nama Bohr effect. Jadi kurva disosiasi oksigen itu seperti ini. Abaikan dulu kurva kiri dan kanan. Kita lihat kurva tengah dulu. Jadi kurva tengah ini adalah kurva disosiasi oksigen normal.
Di sini kita perhatikan sumbu X dan sumbu Y. Apa maksudnya? Jadi sumbu X ini adalah PO2 atau tekanan parsial oksigen. Oke, biar gampang, bayangkan PO2 ini sebagai kayak jumlah oksigen. Udah gitu aja. Jumlah oksigen tersedia di pembuluh darah. Sedangkan oksigen saturation, tadi ingat kalau aku bilang saturasi itu apa? Saturasi itu ketika dia ada di titik maksimalnya. Terus ini maksudnya apa? Jadi ini biasanya di 0% sampai di 100% gitu. Maksudnya apa? Pada 0% itu berarti dia ada di saturasi 0% di sini. Jadi kayak nggak ada oksigen yang menempel pada hemoglobin sama sekali. Sedangkan kalau dia 100%, itu artinya apa? 100% semua oksigen itu menempel pada hemoglobin. Jadi kayak maksudnya affinity, maksudnya saturation ini adalah banyaknya HbO2. Jadi di sini itu kita mau tahu apakah oksigen itu dalam bentuk oksigen doang atau oksigen itu dalam bentuk asosiasi HbO2 kayak gitu. Oke, oke. Setelah kita familiar dengan sumbu X dan W, sumbu X dan Y, jadi semakin ke kanan itu adalah jumlah oksigen semakin banyak, semakin ke atas itu semakin banyak oksigen itu menempel pada siapa? Semakin banyak oksigen itu menempel pada hemoglobin. Jadi kita kan mau gini, kita mau ketika di paru-paru, sebutlah ini paru-paru, Hb ketemu dengan O2, kita mau lajunya itu gimana? Kita mau ada laju cenderung membentuk HbO2 dibandingkan HbO2 itu kembali menjadi Hb plus O2. Ya kan? Kenapa? Karena kita mau di paru-paru untuk Hb hemoglobin ngambil O2. Tapi sedangkan secara contoh otot, kita mau terjadi apa? Kita mau di otot tuh eh, kita mau otot tuh kan menerima oksigen kan. Caranya gimana? Berarti dia harus disosiasi. Jadi kita mau laju disosiasi itu lebih cepat daripada laju asosiasi. Jadi laju dari si pelepasan apa? Laju pelepasan dari HbO2 itu lebih cepat daripada laju pembentukan HbO2. Ya kan? Kayak gini. Contoh. Misal, ini kurva disosiasi normal, kita masih belum lihat kiri dan kanan. Paru-paru, sebutlah paru-paru itu di sini. Ya kan? Kenapa di sini paru-paru? Kenapa? Karena paru-paru itu kan banyak oksigen. PO2-nya tinggi banget. Tempat oksigen paling banyak di mana? Di paru-paru. Jadi, di sini. Jadi di bagian sini, ini ada kecenderungan bahwa hemoglobin akan membentuk HbO2. Ya udah di sini tuh HbO2, zonanya HbO2 terbentuk. Akan ada laju pembentukan HbO2 lebih tinggi daripada pelepasannya. Sebut saja misal di sini itu otot, ya otot lah ya, otot gitu. Pada otot nih gimana? Kan darah dari apa? Dari paru-paru menuju ke otot gitu lah, menuju ke otot. Nah, pada otot ini kita coba kita analisis. Aku gambar ulang ini paru-paru di sini. Jadi di sini kan ada laju HbO2 lebih tinggi, pembentukan dari Hb2, sorry, gini aja deh. Jadi ada pembentukan Hb plus O2, jadi HbO2, ya kan? Sedangkan laju ini itu sangat kecil gitu. Jadi aku gambar tanda panah kecil. Tapi di sini kita bisa cek. Jadi ternyata dia itu saturasi Hb2-nya menurun. Jadi ada apa? Ada kejadian kebalikan. Jadi Hb plus O2 ini ada kebalikan kurva disosiasi jadi kayak gini. Jadi kenapa? Kenapa kita bisa bilang di sini itu otot? Karena kan otot tuh kan oksigennya lebih rendah daripada paru-paru. Iya kan? Jadi di sini ada kecenderungan oksigen dilepas. Maka dari situ kita juga bisa simpulkan bahwa ini kan ada penurunan saturasi. Artinya apa? Di sini ada penurunan jumlah hemoglobin, apa jumlah oksigen yang terikat pada hemoglobin. Maka kita bisa bilang bahwa ini adalah oksigen delivered atau oksigen yang akhirnya nyampe di otot, ya kan? Kalau kita lihat ini tuh kecil banget ya kan, kecil banget karena perbedaan PO2 antara paru-paru dan otot ya sebenarnya signifikan, tapi nggak segede itu. Terkadang kita butuh otot itu apa?
kita butuh lebih banyak otot, apa lebih banyak oksigen yang sampai ke otot. Jadi seandainya, misal aku mau apa ya, aku mau misal oksigen di otot tuh meningkat, aku harus lakuin apa? Aku harus geser ototnya ke sini kan. Jadi contoh di sini. Kayak, tapi masalahnya kalau terlalu rendah, ini kondisi hipoksik yang cenderung lebih berbahaya, ya kan? Ini hipoksik. Jadi aku bisa dua cara. Pertama, aku akan bikin daerah yang misal mau dikirimkan oksigen, jadi hipoksik. Jadi kalau dia jadi hipoksik, maka oksigen delivernya apa? Meningkat kan? Tapi masalahnya ini kan berbahaya sebenarnya. Kayak kita bikin oksigen di tubuh itu menurun. Apa oksigen di bagian di suatu organ tuh menurun. Dan terkadang itu nggak realistis. Sekarang gimana caranya aku bisa dengan aman menurut apa? Aku bisa dengan aman deliver lebih banyak oksigen, tapi di saat yang sama aku tidak perlu bikin organ itu menjadi hipoksik. Disinilah kita kenal dengan nama Bohr effect atau Bohr shift. Jadi ternyata karbon dioksida itu memiliki peran dalam mengatur ini. Jadi karbon dioksida di sini ada karbon dioksida yang mengatur peran dari Hb dan HBO2. Jadi CO2 itu semacam apa ya? Dia dia yang mengontrol, dia yang mengontrol apakah dia cenderung tanda panah yang membentuk atau tanda panah yang bawah. Jadi CO2 di sini adalah regulator. Caranya gimana? Ketika ada peningkatan dari CO2, ketika ada peningkatan dari CO2, kita terjadi namanya apa? Bohr shift to the right. Jadi ada shift to the right. Maka kurva disosiasi itu akan bergeser ke kanan. Sekarang coba kita lihat ketika kurva disosiasi ini bergeser ke kanan. Jadi otot pertamanya di sini, dia akan ada di sini. Karena kan PO2 pada otot sama aja. Tapi sekarang kita lihat oksigen delivered. Jelek kali ini. Kita lihat ya. Jadi oksigen delivered di sini meningkat. Bukan sulap, bukan sihir. Aku nggak bikin otot ini hipoksik. Tapi cuma dengan keberadaan CO2, aku bikin oksigen yang dikirim ke otot itu lebih banyak. Inilah yang kita kenal dengan nama Bohr shift. Jadi Bohr shift to the right ini akan menurunkan afinitas hemoglobin terhadap oksigen dan membuat oksigen yang dikirim ke tubuh atau ke bagian tertentu lah itu lebih tinggi. Sedangkan Bohr shift to the left itu adalah kebalikan dari Bohr shift to the right, di mana dia ada increase oxygen affinity. Jadi ini ketika kita ingin menyerap oksigen lebih banyak. Jadi contohnya misal di sini, kalau di sini kita geser ke kanan, kita bisa lihat bahwa oksigen deliver ternyata lebih dikit. Jadi di sini tuh cenderung kayak oksigen delivernya cuma ini doang, dikit banget kan, gitu. Jadi di sini tuh cenderung kayak oksigen tuh dipertahankan. Jadi kalau dia ke kiri, itu cenderung mempertahankan oksigen. Sedangkan kalau dia ke kanan, itu untuk mengeluarkan oksigen. Gini. Beberapa faktor lain yang menyebabkan bore shift itu ada beberapa. Misal H plus atau asam. Maka penurunan dari pH itu akan menyebabkan bore shift to the right. Sedangkan peningkatan dari pH itu menyebabkan bore shift to the left. Terus kita juga ada peningkatan temperatur dan peningkatan peningkatan dari 2,3 dpg. Kayak gitu. Oke, jadi ini kurva disosiasi hemoglobin. Ini sangat penting karena ini sering banget keluar di OSN. Jadi perhatiin baik-baik dan kalau bisa di apa mengerti tentang konsep ini dengan baik. Oke, terus di sini kita di sebelah kanan aku ada komparasi. Jadi ada beberapa protein darah. Kita ada mioglobin, MB, hemoglobin F atau ya ini hemoglobin yang dimiliki oleh fetus. Terus hemoglobin A ini adalah hemoglobin yang kita miliki di tubuh. Kita bisa lihat bahwa mioglobin di sini mioglobin lebih ke kiri, di mana berarti mioglobin itu cenderung mempertahankan oksigen karena ya itu adalah fungsi dari mioglobin. Dia mau mempertahankan oksigen di otot. Sedangkan untuk hemoglobin fetal itu cenderung bergeser ke kiri. Kenapa hemoglobin fetal bergeser ke kiri? Karena pada fetus kan kita nggak bisa bernafas. Fetus tuh mendapatkan oksigen dari ibunya.
Maka untuk mendapatkan oksigen dari ibu, ya dia harus lebih cenderung lebih lebih kuat menarik oksigen. Sedangkan ini yang A adalah kurva disosiasi normal kita. Terakhir kita bahas tentang transport pada pembuluh darah. Jadi pembuluh darah transport itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi pertama ini kan plasma darah, ini adalah cairan interstisial. Jadi ini adalah kapiler, ini ada kapiler dekat arteri, dan ini ada kapiler dekat vena. Kapiler dekat arteri akan ada pergerakan darah keluar. Ada pergerakan darah keluar dan arteri dekat vena ada pergerakan darah masuk. Kita perlu ingat juga bahwa tekanan darah dari arteri ke vena itu menurun. Jadi anggaplah ini tekanan darah arteri ini menurun terus ke vena. Ya kan? Tekanan darah pada arteri itu menurun terus menerus. Pada arteri, keberadaan tekanan darah ini akan mendorong tekanan keluar, mendorong plasma darah keluar. Tapi seiring tekanan itu menurun, di sini kan tekanan darah menurun. Nggak kelihatan ya tekanan darahnya. Di sini ada penurunan dari tekanan darah. Sekarang apa yang terjadi? Kita juga punya namanya osmotic pressure atau tekanan osmotik. Karena gini, di darah ini kan ada beberapa zat-zat ya, yaitu eh, di darah ini ada ion, ada protein dan lain-lain kan. Nah, keberadaan ion dan protein ini cenderung membuat apa? Osmosis. Kenapa? Karena bagian ini itu cenderung apa? Hipertonik kan. Ini konsep dari osmosis. Jadi, karena bagian luar ini lebih hipotonik, dia akan masuk kayak gitu. Nah, ternyata adanya tekanan darah dan juga tekanan osmotik ini itu saling berkorelasi. Jadi pada arteri, bagian ini lebih ke arteri, tekanan darah yang tinggi itu melawan tekanan osmosis, membuat darah keluar. Sedangkan pada vena, tekanan darah yang rendah itu nggak bisa melawan eh, tekanan osmotik, jadi darah masuk. Maka dari sinilah kita ada kecenderungan darah keluar pada arteri dan darah masuk pada vena. Ingat ini pada kapiler yang dekat arteri dan kapiler yang dekat dengan vena. Baiklah, sekian tentang materi peredaran darah. Video kali ini sedikit lama ya. Apa yang aku bahas di sini adalah perkenalan dasar dari peredaran darah. Peredaran darah manusia sendiri dan hewan itu salah satu sistem tubuh yang sangat kompleks dan mungkin kita akan bahas lagi di video lebih lanjut. Oke, untuk sekarang terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.